9 ya. Oke. Kita cocokkan sama-sama. Kalian sambil membuka pas kalian ya, hasil kerjaan kalian ya. Coba saya mau tanya satu-satu deh sama saya sebutin namanya ya. Yang nomor 1A, Alisa. Jawabannya nomor 1A berapa? Bentar, 1A ya? Nah, 1A. Akar 2. Akar 2. Betul ya, yang lainnya ya, sambil dicocokkan ya. Kalau misalnya ada yang berbeda, gitu langsung bilang ya, supaya kita cek sama-sama bagian mana yang keliru. Akar 2 ya, nomor 1A ya. Kemudian yang nomor 1B. Aron, 1B punyamu jawabannya berapa? Bentar ya, Bu. Ya. Setengah, Bu. Nah, betul ya yang lainnya? Apakah jawaban Aron sama dengan jawaban kalian? Sama Bu, setengah Bu. Sama, oke. Benar berarti. Kemudian nomor 1C. Bisma, 1C jawabanmu berapa? Bisma. Yang 1C belum, Bu. Belum? Belum. Susah ya? Nanti kamu harus belajar Iya, Bu, saya habis ini. lagi ya. Habis ini, Bu, ya, Bu. Oke. Arya, nomor 1C. Berapa jawabannya? Arya. Saya setengah, Bu. Setengah, betul ya yang lainnya? Apakah jawaban Arya sama dengan jawaban kalian? Berapa, Bu? Sama, Bu. Sama ya, setengah. Oke. Sama, Bu, setengah. Oke. Kemudian nomor 1D. Tasya. 1D jawabannya berapa? Iya, Bu. Nomor 1D jawabanmu berapa? Sampai C doang, Bu. Hah? Kamu sampai C doang. Ya, nomor 1D belum? Bukannya cuma sampai 1C, Bu. Ih, serius kamu? Latihan 2 semuanya dong. Tasya. Kamu yang di-upload jawabannya cuma sampai di situ doang. Radinka, nomor 1D, jawabannya berapa? Sepertiga akar 3 bukan, Bu? Ya, betul. Sepertiga akar 3 ya. Yang lainnya sama? Sama, Bu. Bu, tadi yang C setengah bukan, Bu? Maaf, tadi Yang C saya setengah ya. Oke, Akar baik, Bu. 2, setengah, terus sepertiga akar 3. Kemudian yang nomor 1E. 1E Arjuna. Kamu ngitung dapat berapa? Nomor 1E. Saya nggak nemu 1E. Nggak nemu? Iya, saya stuck di 1D selesai, 1E nggak nemu. Oh. Nomor 1E. Coba saya tanya Dion. Dion, kamu dapat berapa nomor 1E? Saya masih akhirnya di 1 min cos 50-an. 1 min cos. Oh, oke, ya udah. Ini saya share dulu aja nomor 1 ya. Karena ternyata masih banyak yang Bu, saya nemunya 1, Bu. iya, benar, 1. Saya juga 1, Bu. Ya, Sama. betul 1. Nih, saya buka. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nih. Nomor 1 yang A tadi, dia kan dari rumus, karena di sini 4, harusnya kan 2 sin cos ya. Itu rumus sudut ganda untuk sin ya. Tetapi karena di sini 4, berarti di sini 2 kali sin 2A. Jadinya dapatnya adalah 2 kali sin 45, gitu ya. Sudah betul caranya sama?
Ya, Bu, sama Bu. Ya. Kemudian yang nomor B. Sin kuadrat A min cos kuadrat A itu adalah dari min cos 2A. Kenapa min cos? Karena harusnya kan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, ya kan? Yang min itu adalah sinnya, tapi di sini yang min adalah cosnya, maka dia berasal dari min cos 2A. Maka 2A karena A-nya pi per 3 itu kan 180 bagi 3 ya. Itu adalah 60 derajat, berarti 60 dikali 2 menjadi min cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu karena di kuadran 2, maka kita menghitungnya menjadi 180 min 60 gitu ya. Cos di kuadran 2 itu kan negatif, berarti kita menghitung min cos 60 ya. Min cos 60 karena di sini sudah ada min, berarti minnya hilang. Jadi kita menghitung cos 60 itu sama dengan setengah, gitu ya caranya ya. Kemudian yang nomor C, tan-nya dijadikan sin per cos ya. Kemudian cos ini bisa dicoret satu nih, coret satu ya cosnya ya. Jadi tinggal 2 sin cos ya, 2 sin cos. 2 sin cos itu rumus sudut ganda ya. 2 sin cos sudutnya sama, berarti dia berasal dari sin 2 alfa. Alfanya adalah 15, berarti 2 kali 15 adalah 30. Jadi kita menghitung sin 30. Gitu. Apakah sama caranya nomor 1C? Sama, Bu. Sama, oke. Sekarang yang nomor 1D. 1D ini, nah kita perhatikan ini adalah 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Itu adalah rumus tan sudut ganda ya. Jadi ini langsung diubah menjadi tan 2A, A-nya kan 15 nih. Ya udah, tan 15 dikali 2 itu 30. Tan di 30 ya udah sepertiga akar 3. Itu ya, gampang ya sebenarnya ya. Tapi kalian harus paham rumusnya dulu supaya aplikasinya ke soal itu lebih mudah. Bu, Ya. nanti ini dikirim nggak, Bu? Ya. Ya, makasih, Saya Bu. kirim, tapi nanti nunggu kelas yang lain sudah dibahas juga ya. Harusnya ya. Pokoknya sebelum ulangan pasti sudah saya kirim semua. Supaya buat belajar ya. Kemudian, yang nomor 1E tadi. Tan-nya sama, dijadikan sin per cos. Kemudian sin 50 itu kita jabarkan memakai sin 2A. Sin 2 kali 25 gitu ya. Maka menjadi 2 sin 25 kali cos 25. Nah ini cos ini kita coret nih. Cos 25 per di bawah ini sama cos yang ini kita coret. Berarti kita dapat 2 sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat. Kemudian karena ini muncul 2 sin kuadrat berarti cos 50 ini juga kita pecah memakai rumus sudut ganda yang cos 2 kali 25. Gitu ya. Tetapi kan cos sudut ganda itu ada 3 rumus ya. Nah, kita memakai yang pakai sin kuadrat. Jadi 1 min 2 sin kuadrat 25. Kenapa memakai yang sin, Bu? Karena yang di depannya ada sin kuadrat. Di depan sudah muncul sin kuadrat ya, supaya mereka saling hilang. Maka jawabannya tinggal 1. Jelas? Sampai yang E, apakah ada pertanyaan? Yo, yang tadi belum kelar, tadi stuck tadi. Silakan, boleh bertanya kalau ada yang bagian nggak jelas. Bu, saya masih nggak ngerti, Bu. Yang 1B kayak gimana, Bu? Yang 1B. 1B. Oke. Rumus, bentar, saya share. Kalau kamu ingat nggak rumus saya buka di kumpulan rumusnya deh. Kalian, kamu buka modul ya. Modulnya. Rumus sudut ganda, sudut setengah, sudut ganda cos. Nah ini perhatikan. Rumus sudut ganda cos itu adalah cos 2A itu adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1. Nah tadi, soal tadi adalah sin kuadrat A min cos kuadrat A ya. Kan kebalik tuh, min plusnya, ya nggak? Harusnya kalau cos 2A itu adalah cosnya dulu, cos kuadrat A dulu, baru min sin kuadrat A.
Tetapi di soal kita tadi ada di halaman 9. Nah, ini perhatikan. Sin kuadrat A min cos kuadrat A. Jadi terbalik ya, dia sin dulu, sin kuadrat dulu, baru min cos kuadrat. Berarti dia kebalik ya. Maka dia dari sini. Nah, maka dia berasal dari min cos 2A. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi pokoknya harus selalu lihat ke rumusnya ya. Apakah benar-benar sudah cocok atau belum. Nah, ini pokoknya kalau min plus itu sangat mempengaruhi kebalik atau enggak. Gitu. Tapi kalau sampai belakang ini udah jelas ya, sampai ke belakang. Yang lainnya silakan. Kalau masih ada pertanyaan nomor 1. Sebelum kita pindah ke soal nomor 2. Sudah jelas? Bisa dilanjut nomor 2 ya. Nah, sekarang nomor 2 itu tinggal menjabarkan rumus. Jadi saya rasa sih bisa semua ya. Nah, ini kita perhatikan. Nomor 2A, sin 4A itu nyatakan dalam sudut ganda, berarti 2 sin 2A cos 2A ya. Ini sudutnya harus sama di sini kalau sudut ganda ya. Kemudian ini yang di sebelah kanan ini harus separuhnya dari yang sebelah kiri. Kemudian yang sin 4A itu harus 2 kalinya dari sudut yang di sebelah kanan. Kemudian kalau yang B, cos 5A, berarti dia berasal dari cos kuadrat 5/2A min sin kuadrat 5/2A, atau 2 cos kuadrat 5/2A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat 5/2A. Jadi sudut yang, kalau sudut ganda, itu cirinya adalah yang di sebelah kanan ini, jabarannya itu, sudutnya harus sama ya, untuk sin dan cosnya ya. Jangan berbeda, pokoknya harus sama, dan sudutnya harus setengahnya dari yang sebelah kiri, dari yang mau kita jabarkan. Kemudian yang C, tan 6A itu berarti 2 tan 3A per 1 min tan kuadrat 3A. Itu ya, bisa ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu ada apa saja soalnya. Nah, saya buka soalnya. Nomor 3. Nomor 3 itu yang ditanya adalah sin 2A sama cos 2A ya. Nah, sekarang saya ke salah satu teman kalian dulu. Michelle, nomor 3, Ya, Bu. tentukan nilai sin 2A. Bu, saya dapat, Bu. Tapi kayak menurut saya angkanya aneh banget gitu, Bu. Oh, ini ya, gede ya. Iya, Bu. Ini, Michelle. Sin A itu 9/15. 9/15 bisa disederhanakan nggak, Michelle? 9/15. Bisa sih, Bu. Nah, sederhanakan dulu, Michelle. Jadi, berapa per berapa? Itu jadi 3/5. Oh, saya belum nyederhanain, Bu. Nah, Oh, jadi pantes, Bu. itu jebakan ya, itu jebakan. Itu dapat mangsa saya. Michelle mangsanya. Pokoknya kalau dapat soal seperti itu, kalian teliti, cek, apakah dia perbandingannya bisa disederhanakan. Kalau bisa kan lebih sederhana, lebih kecil ya. Tuh, berarti cos A kita dapat, nah ini kan sudut lancip ya. Karena A itu ada di 0 sampai 90 derajat ya. Berarti A-nya itu sudut lancip. Berarti sin A bisa disederhanakan menjadi 3/5. Kemudian berarti cos A-nya berapa per berapa, misal?
Cos A. Saya dapetnya 12/15, Bu. Tapi Oh itu kan ya, sebelum disederhanakan. Jadi 4/5. 4/5. Bagi 3 aja semuanya tuh. Kemudian berarti tannya 3/4 ya? 4/4, iya, Bu. Ya, oke. Kemudian tinggal masukin ke rumus sin 2A. Coba saya mau tanya ke siapa yang sudah menyederhanakan 9/15? Apakah ada? Jessie? Apakah kamu sudah menyederhanakan 9/15 saat kamu mengerjakan? Udah, Bu. Sudah? Udah. Coba Jessie, yang sin 2A dapatnya berapa? 24/25. 4/25. Sama, Bu. Sama ya? 24/25. Betul, ya. Kemudian berarti yang cos 2A berapa, Jessie? 7/25, Bu. 7/25, ya sama. Kemudian yang tannya 24/7. 24/7, iya. Atau, nah ini kalau sudah dapat sin 2A, kan kalian tinggal gambar segitiganya lagi ya dari sin 2A ya. Supaya lebih cepat dapat cos 2A sama tan 2A. Nggak usah masukin ke rumus lagi ya. Iya nggak? Sin 2A, nih. Bu, Ya. kalau misalnya saya berhenti di 96/100 nggak apa-apa ya, Bu? Belum saya sederhanain. Oke. Tapi besok kalau saat ulangan, itu kan nanti ada beberapa soal PG. Nanti kalau misalnya, pokoknya cek dulu soalnya, dia bisa disederhanakan enggak gitu ya, supaya hitungan kalian nggak terlalu besar. Oke? Jadi yang 9/15 itu disederhanain dulu ya, baru hasil dari segitu. Jadikan 3/5 dulu, baru kita gambar gitu. Oke? Tapi saya nggak disederhanain, dapet, Bu. Iya dapat, cuman hitunganmu lebih besar ya nggak? Iya, benar. Iya, kalau nanti soalnya PG, soalnya banyak, kamu lebih stres lagi nanti. Maka nanti setiap dapat soal perbandingan seperti ini, kamu cek dulu dia bisa disederhanakan enggak. Karena soal itu bisa jadi tidak dalam bentuk sederhana loh ya. Oke? Oke, Bu. Berarti Oke. sebenarnya sin kostan tuh harus disederhanakan dulu baru dicari atau gimana, Bu? Ya, betul. Oke. Kecuali kalau yang bentuk itu ya, masih ada akarnya, jangan dirasionalin dulu penyebutnya ya. Karena nanti jadi pecahan campuran ya. Kalau yang perbandingan angka yang biasa itu aja yang disederhanakan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya, nomor 4 ya. Nomor 4 masih mirip ya, tetapi sudut A di kuadran 2. Saya mau cari garas. Garas nomor 4 yang sin 2A, jawabannya berapa? Saya dapetnya 120 plus 169. 100, coba saya lihat. 100? 120 per 1. Ya, coba kita cocokkan. Garas, kamu dapat cos A-nya berapa? Cos A-nya min 5/13. Iya. 13 bukan? Iya, min 5/13. Oke, kemudian tannya, kamu lupa minusnya. Iya. Oke. Yang lainnya, apakah sama dengan jawaban saya di depan nih? Apakah yang nomor 4 sin 2A itu min 120/169? Sama, Bu. Sama, oke. Garas, yang teliti min plusnya, oke? Ya, Bu. Oke. Kemudian, saya mau tanya sama Ana. Ana, yang cos 2A-nya dapatnya berapa, Ana? Nomor 4. Yang nomor berapa? 4 yang cos 2A. Sebentar ya, Bu. 4. Kalau
Kalau saya nomor 4 yang Cos 2A. 63 per 225. 63. Cos 2A ya, Bu? Oh. Iya. Coba kita cek, Ana. Kamu pakai rumus yang apa, Ana? Yang 2 cos kuadrat A-1, terus 2 dalam kurung 44 per 225 dalam kurung tutup min 1. Bentar. Cos A-nya berapa yang kamu masukin? 144 per 225. Loh, kok gede banget? Kok gede banget, Ana? Bukannya cos A-nya min 5 per 13, Ana? Sebentar. Salah. Saya salah lihat. Bentar. Iya, saya salah lihat, Bu. Jangan tiru. Sabar. Sebentar, Bu. Jangan salah sin 2A min 120 per 169, Bu. Salah lihat tadi. Min 120. Itu Sin jawaban yang 12 sin. per 13 sama, iya, min 120 per 169. Itu yang sin 2A-nya. Yang cos-nya. Oh iya, cos min 119 per 169. Ini ya, di depan ini ya. Jangan salah ambil angka. Oke, yang lainnya sama ya. Sama jawaban saya di depan ini ya. Apakah ada yang beda? Kalau yang beda itu antara kamu salah ambil angka atau salah min plusnya, gitu ya. Pokoknya ingat, di kuadran 2 itu berarti cos sama tan-nya negatif ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke nomor 5 yang tadi ditanyakan sama Aceh ya. Aceh tadi yang tanya ya. Nomor 5 itu angkanya besar. Ada yang ratusan, ya benar nggak? Ada yang ribuan nggak, Bu? Ada yang ribuan, ya benar. Ya, kita lihat aja di depan ini ya, sambil dicek apakah jawaban saya benar atau salah. Nah, pertama, nomor 5, itu kita gambar dulu per masing-masing segitiganya ya, sudut A sama sudut B. Sudut A itu lancip, berarti kita gambar di kuadran 1 ya. Lancip, tan itu 4/3, berarti miringnya 5. Berarti kita dapat nilai sin-nya adalah 3/5, nilai cos-nya adalah 4/5. Kemudian sudut B itu tumpul. Karena tumpul berarti ada di kuadran 2 ya, di sini. Kemudian karena diketahui sin-nya 5/13, berarti depannya 5, miringnya 13. Sampingnya min 12, diberi tanda min ya, karena dia ke kiri. Supaya nggak keliru nanti perbandingannya, gitu ya. Berarti cos-nya itu min 12/13, kemudian tan-nya adalah 5 per min 12. Kemudian pertanyaannya adalah, ini. Sebelumnya kita hitung nilai ini dulu. Nilai sin 2B, karena nanti butuh sin 2B, cos 2B, sama tan 2B ya. Maka kita cari dulu untuk sin 2B. Sin 2B itu adalah 2 sin B kali cos B, gitu ya. Substitusi, hitung dulu. Sin B-nya adalah tadi berapa? Sin B adalah 5/13, kita masukkan di sini. Kemudian cos B adalah min 12/13. Kita kali dulu, kita dapat min 120/169. Kemudian cos 2B, terserah ya, ini mau pakai rumus yang mana. Nanti hasilnya pasti sama. 119/169. Kemudian tan 2B-nya adalah kita pakai sin per cos juga boleh ya. Sin per cos, jadi tinggal 120/119. Mau pakai rumus juga boleh. Kemudian setelah ini, sampai di sini apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Masih jelas ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang A. Nih. Sin A ditambah 2B itu sama dengan sin A dikali cos 2B ditambah cos A dikali sin 2B. Kemudian ini tinggal masukin dari atas nih.
sin A-nya kita ganti 3/5, kemudian cos 2B kita ganti jadi 119/169, kemudian cos A kita ganti dengan 4/5, kemudian sin 2B kita ambil dari sini, min 120/169. Tinggal dikali ya, dapatnya apakah sama? Saya takut hitungan saya salah. Apakah min 83/845? Saya min 123/845, Bu. Min, bentar. Saya sama-sama Ryan, Bu. Oh ya. Rian. Saya juga. Oh. Saya yang sampai salah 357 min 480 masih sama Ibu. Oh, saya salah ngitung ya ini ya. Coba deh. Ini dikurang ini ya. Min ya. Tapi min ya benar ya. 0 dikurang ini. Iya, Bu, min. 23. Kemudian ini 7 dikurangi ini 2. Oh iya, saya salah hitung nih. 2 ya. Ini 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 benar ya 2 ya. Kemudian 4 dikurangi 1. 1, 2, 3. Benar ya? Sama? Iya, Bu. Oke, saya salah hitung. Kemudian yang B. Yang ditanya adalah cos 2 kali A min B. 2-nya dikali ke dalam ya. Jadi cos 2A min 2B. Kemudian kita jabarkan memakai cos 2A dikali cos 2B ditambah sin 2A kali sin 2B. Berarti kita butuh cos 2A sama sin 2A ya. Nah, karena di atas tadi saya belum hitung sin 2A sama cos 2A, maka saya hitungnya di sini. Langsung di sini boleh ya. Nah, ini seperti ini. Cos 2A-nya saya ganti menjadi 2 cos kuadrat A min 1. Kemudian sin 2A-nya saya ganti menjadi 2 sin A cos A. Kemudian yang cos 2B-nya tadi sudah dihitung di sini, maka kita masukkan ke sini. Sama yang sin 2B juga sudah dihitung tadi, ini min 120, tinggal dimasukkan ke sana. Kemudian kita hitung satu persatu. Cos A-nya tadi 4/5, kemudian kita kuadratkan, jadi ini 16 kali 2 ya, 32/25. Dikurangi 1, berarti 32 dikurangi 25 ya. Satunya diubah menjadi 25/25. Berarti dia menjadi 7/25 dikali 119/169. Kemudian yang ini 24 dikali 120 itu adalah 2880. Jadi hasilnya adalah ini ya. Min 2047 per sama? Sama, Bu. Oke. Bu, tapi ulangan nggak kayak begini kan ya, Bu? Udah lah, Angkanya ini kan buat berat latihan. banget, Bu. Ya, ini kan buat latihan. Nanti ya ulangannya nggak separah ini. Angka yang indah. Oh, ini kan buat latihan, jadi kalian masih bisa pakai kalkulator gitu ya. Oke, sekarang yang C. Yang C Pakai adalah kalkulator aja takut, Bu, karena angkanya gede banget. Ya, takut keliru ya, apa benar Iya, gitu ya. Oke. Ya, ini sebenarnya latihan membongkar rumus ini loh. Latihan mengubah rumus ini. Kemudian yang C, tan A dikurangi 2B. Berarti nanti sebelum ulangan butuh soal latihan di psikologi PG itu ya? Perlu ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu, makasih. Buat ada bayangan ya, buat ada bayangan soalnya nanti kayak apa gitu. Kita lanjutkan yang C, tan A dikurangi 2B. Tan A dikurangi 2B berarti tan A min tan 2B dibagi 1 min plus tan A dikali tan 2B. Tan 2B tadi juga belum hitung ya. Tan 2B tadi belum hitung, tetapi tan 2B udah kok ya, ini di sini ada. Jadi tinggal dimasukkan. Hasilnya apakah sama? Apakah hasilnya sama dengan hitungan saya di depan? Oke, sama, Bu. Oke. Nah ini langsung saya kali dengan 476 per 476 ya. Ini 4 dikali 119. Supaya tidak harus menyamakan penyebut di pembilang dan penyebut. Masih dicatat? Atau lanjut aja nomor 6?
Lanjut aja ya. Nomor 6 ya. Sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6 lebih mudah ya. Ini memakai rumus sudut setengah ya. Nomor 6. Siapa yang udah nomor 6? Nomor 6 yang A dapatnya berapa? Ya udah kita cocokkan sama-sama aja. Nah ini. Nomor 6 yang A. Yang ditanya adalah hitunglah 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Pertama kita ubah dulu sin 75 derajat. Kita ubah memakai 90 min 15 ya. Nah ini berarti menjadi, karena sin 90 min 15, maka sinnya berubah jadi cos. Berarti dia menjadi 2 cos 15 derajat dikali cos 15 derajat, itu adalah 2 cos kuadrat 15 derajat. Apakah ada pertanyaan? Sampai dapat 2 kali cos kuadrat 15 derajat? Saya salah tanda, Bu. Saya 1 min cos 30 makanya. Gitu. Oh, oke. Saya kan rumus cos sama rumus sin cuma beda tanda. Kan saya ketukar beberapa nomor. Oh, ya. Oke. Nanti yang teliti ya. Kemudian, nah ini cos kuadrat 15, ini kita jabarkan yang cos 15 memakai rumus sudut setengah ya. Daripada kita, sebenarnya ini nggak harus pakai rumus sudut setengah. Kalian menjabarkan cos 15, ini memakai rumus sudut jumlah dan selisih 2 sudut itu juga boleh ya. Tetapi lebih panjang, ya nggak? Ada yang pakai rumus sudut selisih 60 dikurangi 45 gitu, ada? Saya, Bu. Lebih panjang ya, Joel? Iya. Iya. Nah ini kelebihannya kalau memakai rumus sudut setengah, cos 15 derajat 15 itu kan sudut lancip ya. Karena dia sudut lancip, maka kita memakai rumus. Nah ini saya bukakan rumusnya. Rumus sudut setengah ada di halaman 78. Nah ini perhatikan, rumus sudut setengah itu kan sebenarnya jabaran dari rumus sudut ganda cos yang hanya memuat cos kuadrat A atau yang hanya memuat sin kuadrat A nih. Ini sebenarnya hanya pindah-pindah ruas ya. Nih, karena saya mau mencari rumus sudut setengah, berarti yang cos A ini. Cos A itu kan setengahnya dari cos 2A. Maka ini satu pindah ruas, ya kan? Kemudian dibagi 2, dapatlah 1 plus cos A dibagi 2. Kemudian karena kuadrat, berarti kuadrat harus dihilangkan dengan memberi akar ya. Nah ini, rumus cos sudut setengah itu adalah plus minus akar setengah dikali 1 plus cos A. Nah ini selalu plus cos, selalu cos ya, yang di dalamnya ya, yang di dalam akar itu selalu cos A. Tetapi kalau cos sudut setengah itu di sini tandanya plus, kalau sin sudut setengah itu tandanya di sini min. Nah, tadi 15 derajat itu di kuadran 1 ya. Maka kita memakai nih, plus minusnya ini ada gunanya. Saat kita menghitung setengah A itu kuadran 1 atau 4, maka kita memakai yang tanda plusnya. Kalau misalnya setengah A itu di kuadran 2 atau 3 sudutnya, maka kita menggunakan yang tanda min ya. Min akar setengah kali 1 plus cos A gitu. Sama dengan yang sin juga, sin sudut setengah. Kita memakai tanda plus jika sudut setengah A di kuadran 1 dan 2. Kemudian kita memakai tanda min jika setengah A-nya di kuadran 3 dan 4 gitu. Nah, tadi yang cos 15 tadi kita memakai rumus yang plus akar gitu ya. Nah, ini perhatikan. Kita ubah memakai 2 ini berasal dari 2 di sini. Kemudian kuadratnya ini saya pindah keluar. Kemudian cos 15 ini yang mulai dari akarnya ya, di dalam kurung ini ya. Akar setengah kali 1 plus cos 2 kali 15. Berarti di sini menjadi 30 ya.
Nah, cos 30 kita hitung dulu yang di data ini. Kuadrat sama akar saling menghilangkan ya. Maka kita buang aja. Berarti kita dapat 2 dikali setengah kali 1 plus cos 30. 2 sama setengah ini bisa kita coret ya. Maka kita tinggal menghitung 1 plus cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Apakah ada pertanyaan? Yang nomor 6A. Saya jawabannya sama tapi caranya beda, Bu. Caranya beda, lebih panjang, Brian. Enggak, kalau saya pakai rumus perkalian trigonometri. Oh, kamu udah sampai ke rumus perkalian trigonometri. Oke. Oke, nggak apa-apa. Boleh Tapi nggak, Bu? kita boleh, tapi kita belum belajar ke situ ya, Brian ya. Tapi boleh. Iya, Bu. Oke. Ya, berarti kan itu yang akan kita bahas nanti. Jadi sebenarnya muncul rumus-rumus baru itu karena mempermudah hitungan ya. Oke, tapi sama ya, Brian ya hasilnya ya. Sama, Bu. Oke, ya. Sama, Bu. Sekarang yang nomor B. Nomor B. Yang ditanya adalah sin 67,5 derajat. 67,5 derajat. Itu kalau dikali 2 itu 135 ya. Benar nggak? Benar ya? Benar, Bu. Oke, karena yang diketahui itu 2 kalinya yang ditanya, karena yang ditanya adalah sin 67,5, berarti ini pasti pakai rumus sudut setengah lagi. Nah ini, karena 67,5 itu sudut lancip, maka kita menggunakan yang plus akar, gitu ya. Kemudian sin, jangan lupa, itu yang di dalam kurung ini selalu setengah dalam kurung 1 min cos A. Min ya, di sini. Kalau yang cos tadi di sini plus tandanya. Kemudian cos 135 itu di kuadran 2, maka kita gunakan 180 min 45 gitu ya. Kemudian karena 180 min 45 kuadran 2, berarti cosnya minus, berarti dia menjadi min cos 45 gitu. Kemudian min ini kita kali keluar jadi plus ya. Nah, di sini jadi plus seperti ini. Kemudian 1/2-nya kita faktorkan keluar ke sini ya. Dikali sama yang setengah di sini supaya nanti bisa diakar keluar. Jadi di sini ini 1, ini angka 1 ini berubah menjadi 2, yang ini setengahnya sudah difaktorkan, berarti di sini setengahnya hilang. Kemudian 1/4 diakarin, berarti menjadi setengah yang ada di luar ini. Maka hasilnya adalah setengah diakar 2 plus akar 2. Jadi ada akar di dalam akar. Apakah jelas yang nomor 6B? Jelas? Jelas, Bu. Ya, sambil diperhatikan ya, jangan fokus di kimianya. Nanti matematikanya jadi nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C. Cos 22,5. 22,5 itu adalah setengahnya dari 45 ya. Berarti ini juga memakai rumus sudut setengah. Yang cos berarti di sini plus ya. 1 plus cos 45. Tuh, kemudian 22,5 itu kuadran 1, berarti kita memakai yang plus akar. Setengah dikali 1 plus cos 45 itu adalah setengah akar 2. Yaudah, ini sama dengan yang atasnya ini ya. Seperti jawaban B. Ini sama persis. Walaupun rumus yang kita pakai berbeda ya, angkanya berbeda, tetapi di ujungnya terakhirnya itu ternyata hasilnya sama. Jadi, sin 67,5 itu nilainya sama dengan cos 22,5. Kemudian yang D, tan 15. Tan 15, karena 15 itu setengahnya dari 30, berarti ini memakai rumus sudut setengah. Rumus sudut setengah cos, tan, itu ada 2 macam ya. Kita lihat di modulnya yang tan. Nah ini, perhatikan. Rumus tan sudut setengah ada 2. Yang satu adalah 1 min cos A dibagi sin A.
Yang satunya adalah si A dibagi 1 plus cos A. Ini rumusnya sama. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Hasilnya pasti akan sama. Maka kita dapat nilainya untuk tan 15. Ini adalah 2 min akar 3. Itu ya, kita memakai yang 1 min cos 30 per sin 30. Kalian mau pakai yang sin 30 per 1 plus cos 30, pasti hasilnya akan sama dengan ini. Dirasionalkan penyebutnya ya nanti ya. Apakah ada pertanyaan sampai nomor 6? Jelas? Oke, sekarang lanjut ya, nomor 7 ya. Nomor 7. Soalnya apa nomor 7? Nomor 7 adalah tan setengah X sama dengan P. Nyatakan bentuk trigonometrinya. Nah, ini mudah ya. Kita lihat coba. Tan setengah X, berarti kita gambar dulu segitiganya ya, untuk setengah X ya. Karena di soal tidak diketahui setengah X-nya itu ada di kuadran berapa, berarti anggap aja di kuadran 1, gitu ya. Pokoknya nanti kalau di soal tidak diketahui sudutnya ada di kuadran berapa, artinya itu ada di kuadran 1, gitu. Maka kita gambar segitiga kita di kuadran 1, tan itu adalah depan per samping, karena hanya P berarti P per 1 ya. Depannya P, kemudian sampingnya adalah 1. Miringnya kita hitung pakai Pitagoras, berarti P kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke cos X. Cos X itu kita jabarkan, terserah kalian ya mau pakai rumus yang mana. Saya memakai yang 2 cos kuadrat setengah X min 1. Cos X-nya itu dimasukkan dulu. 1 per akar P kuadrat plus 1 dikuadratin, berarti akarnya hilang ya. Ini 1 dikuadratin tutup 1, kemudian dikali 2, berarti 2 per P kuadrat plus 1. Dikurangi 1, satunya dijadikan P kuadrat plus 1 per P kuadrat plus 1 ya. Samain penyebutnya ya. Maka pembilangnya menjadi 2 min P kuadrat min 1, maka jadinya 1 min P kuadrat. Apakah sama nomor A? Yang nomor 7? Saya cuma 1 min P kuadratnya doang, Bu. Begitupun dengan yang B. Oh, sampai yang ini? Makanya saya cuma pembilangnya doang, penyebutnya enggak gitu loh. Oh, pembilangnya? Saya rumusnya salah dari awal gitu. Udah dari awal. Dari awal udah salah. Oke, yang tadi kamu bilang tadi ya. Soalnya kan saya dari tan setengah X sama dengan P, saya langsung ke tan X, Bu. Terus jadinya tuh 2P per 1 min P kuadrat. Saya langsung mikir aja kan kalau ini per ini udah kayak sin X per cos X gitu. Jadi langsung saya tulis gitu. Karena sebenarnya nggak boleh. Iya, betul. Ya, nanti diperbaiki lagi ya. Pokoknya diingat, pokoknya saat ulangan nanti kamu jangan keliru lagi di situ. Oke? Ibu. Oke, Aceh sama Aceh, jawabanmu? Bu, Apa? Bu, saya ternyata kan saya ngumpulin lewat Google Docs. Nah, Google Docs-nya itu isi foto-foto apa pekerjaan saya kan, tapi tadi saya buka lagi kan untuk lihat, ternyata kayak nomor 7 ke atas saya belum masukin gitu, cuman iya. Jadi yang saya masukin ternyata baru sampai 6. Itu gimana Bu? Saya udah tempelin lagi. Tapi karena itu Google Docs, berarti Docs yang baru gitu ya Bu, file yang baru. Soalnya kan nanti harus minta akses edit gitu Bu. Oh iya. Ya, yang baru nggak file apa-apa. yang baru aja ya Bu. Jadi nanti saya langsung serahkan lagi. Iya. Iya, oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Iya Bu, tadi manggil saya Bu. Ya, Aceh, jawabanmu udah sama belum yang nomor 7A? Jawabanku bawahnya kebalik. Aku jadi 1 tambah P kuadrat. Boleh kan Bu? Sama aja. Sama aja kan Bu? Iya. Kecuali kalau 1 min P kuadrat kamu balik jadi P kuadrat min 1, baru beda ya.
Oke, Bu. Ya, kalau Berarti plus kalau sama. PG menyesuaikan aja gitu dong Bu jawabannya. Kalau PG pokoknya mengikuti bentuknya apa. Pokoknya kalau plus sama-sama plus, bolak-balik sama ya. Sekarang yang berikutnya, yang sin X. Sin X itu berarti 2 sin setengah X dikali cos setengah X ya. Tinggal dikali aja nih. Hasilnya adalah 2P per P kuadrat ke 1. Sama ya? Ibu, maaf Bu. Ya. Saya kayak gini Bu caranya Bu. Emang agak aneh Bu. Sin setengah X sama dengan P per P kuadrat plus 1. Saya kaliin 2 biar nanti dapat sin X Bu. Joel. Tapi hasilnya sama Bu. Jangan diganti di sudutnya. Pokoknya kamu selalu lihat ke rumusnya ya, Joel ya. Oke, Bu. Oke. Ya, pokoknya ini penting ini berarti buat saya share supaya kalian caranya runtut ya. Maksudnya ikutin cara yang benar. Supaya nanti kalau pas uraian, kalian dapat soal uraian, kalian benar caranya. Kemudian yang tan. Tan itu kan tinggal di sini tan 2x ya. Yang ditanya tan 2x berarti kita harus cari tan x dulu ya. Tan x itu adalah sin x per cos x ya dari hasil yang A dan B. Kemudian kita masukkan ke tan 2x itu kita jabarkan memakai rumus sudut ganda. Berarti 2 tan x dibagi 1 min tan kuadrat x. Kemudian tan x-nya kita peroleh dari sin x per cos x. Kita dapat 2p per 1 min p kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus di sini. Maka kita dapat hasilnya adalah yang ini. 4p dikali 1 min p kuadrat dibagi 1 min 6p kuadrat plus p pangkat 4. Apakah ada yang selesai sampai di sini? Nomor 7C. 4P-nya aja nggak dikeluarin, Bu. Tapi Oh ya, sama aja ya, sama aja. iya. Kalau uraian mah sama. Kalau PG harus menyesuaikan nanti pilihannya. Gitu. Oke, sekarang nomor 8. Ini semakin latihan 2 udah semakin lebih Bu, sulit. saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang C jawabannya harus 4P kali 1 min P. Nggak harus. Tadi yang dibilang 4P nggak difaktorin boleh. Ini jadi 4P min 4P pangkat 3 juga boleh. Oke. Oke. Ya. Kemudian yang nomor 8. Diketahui cos 2A itu, nah ini lagi-lagi ya, Michelle, kamu disederhanakan nggak yang nomor 8? Nggak juga. Ya Bu, Pokoknya di soal perbandingannya harus sadar dia bisa disederhanakan atau enggak. Nah, ini cos 2A itu 8/10, dia bisa disederhanakan dulu jadi 4/5, gitu ya. Kemudian A sudut lancip. Nah, ini perhatikan, A itu sudut lancip, berarti di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti kalau ini kita kali 2 semua, ini persamaannya berarti 0 dikali 2 tetap 0. Kemudian A dikali 2 menjadi 2A. Kemudian 90 derajat dikali 2 itu menjadi 180 derajat ya. Boleh, Ya. Bu, kayak gitu? Ya boleh. Berarti artinya 2A itu bisa jadi di kuadran 1, bisa jadi di kuadran 2, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Yang diketahui cos 2A itu tetapi positif ya, 4/5. Oh, artinya 2A itu masih di kuadran 1 ya. Masih sudut lancip tuh. Walaupun 2A itu di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Artinya 2A itu ada dua kemungkinan ya. Bisa di kuadran 1 atau di kuadran 2. Nah, sekarang kita ikuti yang diketahui. Cos 2A itu harganya positif 4/5. Karena positif cos, berarti pasti 2A ada di kuadran 1 ya, lancip. Nah, ini kesimpulan kita, 2A ada di sudut lancip. Maka kita menggambarnya ada di kuadran 1 ya, 2A-nya ya. Nah, ini sudutnya adalah 2A.
4/5. 4 itu depan per samping per miring. Berarti 4/5 ada di sini. Depannya kita hitung. Berarti 3. Kemudian langkah berikutnya kita hitung nilai cos. Oh, ini ngapain ya? Cos 2A, sebentar. Ini yang ditanya apa? Oh, yang ditanya adalah cos A ya. Sudut setengah ya. Oke, yang diketahui 2A, yang ditanya adalah 1A. Berarti ini yang ditanya adalah separohnya dari yang diketahui ya. Berarti pasti memakai rumus sudut setengah. Berarti memakai, karena A itu sudut lancip, berarti kita memakai yang plus akar setengah kali 1 plus cos 2A. Karena cos berarti di sini yang plus. Cos 2A kita dapat dari segitiga kita. Oh, dari soal ya, bahkan ya, 4/5 kita masukkan. 1 ditambah 4/5 itu adalah 9/5. Ini diakar ini. Ini dikali ya, 9/10 ya. Akar 9 itu 3, akar 10 tetap akar 10, kemudian dirasionali. Dapatnya 3/10 akar 10, apakah sama? Samakah? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Ya. Nah, sekarang yang B. Sin A. Sin A berarti kita memakai yang akar setengah kali 1 min cos A. Cos A-nya, cos 2A. Cos 2A 4/5, berarti 1 dikurangi 4/5 itu adalah 1/5. Ini dikali, berarti 1/10 ya. Diakarin berarti 1 per akar 10, rasionalin 1 per 10 akar 10 sama ya. Nah, sekarang yang tan-nya. Tan adalah sin per cos. Ya udah. Berarti kita pakai yang belum dirasionalin ya. 1 per akar 10 dibagi 3 per akar 10. Akar 10-nya dicoret. Berarti tinggal 1/3. Sama ya. Apakah ada pertanyaan nomor 8? Bisa? Oke, sekarang saya lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9. Diketahui cos A itu adalah 1/5 akar 5. Nah, ini disederhanakan bentuknya ya. Dijadikan 1 per akar 5. Supaya kita gampang gambar segitiganya. Kemudian A itu ada di kuadran berapa ini? Kuadran 4 ya. Karena A ada di kuadran 4, maka kita gambar segitiga kita di kuadran 4. Cos itu adalah samping per miring, berarti sampingnya X-nya 1, miringnya adalah 5. Berarti depannya Y-nya adalah min 2 ya. Min 2 karena dari sumbu X ke bawah. Kemudian berarti dari sini kita peroleh nilai sin 2A. Sin 2A adalah 2 sin A kali cos A. Berarti 2 dikali sin A-nya adalah min 2 per akar 5. Kemudian cos A-nya adalah 1 per akar 5. Kemudian dikali. Min berarti min 4/5 ya. Sama ya. Kemudian cos 2A. Bu, Cos 2A. Bu, Ya. itu tahu dari itu apa namanya? Kuadran 4 dari mana ya, Bu? Ini nih. 3/2pi itu 270 ya. 2pi itu 360. Berarti A ada di sekitar 270 sampai 360, berarti kuadran 4. Gitu? Jelas? Oke, Bu. Oke, pokoknya sadar interval. Sadar kuadran. Kemudian cos 2A-nya kita dapat min 3/5. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang ditanya adalah sin 3A. Nah, ini perhatikan. Nanti ini kaitannya sama yang nomor 10 ya. Kita membuktikan rumus ini ya. Nomor 3A. Nomor 9A. Sin 3A itu kita pecah menjadi sin 2A plus 1A ya.
Nah, ini kita pecah memakai sudut sin A plus B. Jadi sin 2A dikali cos A ditambah cos 2A sin A. Kemudian sin 2A kita tinggal masukkan di sini min 4/5. Kemudian cos A-nya adalah 1 per akar 5. Plus cos 2A-nya adalah min 3/5. Masukkan. Kemudian sin A-nya adalah min 2 per akar 5. Tinggal dikali ya. Apakah sama jawabannya? 2 per 25 akar 5? Sama? Oke. Kemudian yang B. Yang B cos 3A. Sama juga ya. Cos 2A ditambah 1A. Kemudian ini dijabarkan menjadi cos 2A dikali cos A. Dikurangi sin 2A kali sin A. Kemudian cos 2A dimasukkan jadi min 3/5. Cos A-nya 1 per akar 5. Kemudian sin 2A adalah min 4/5. Sin A-nya adalah min 2 per akar 5. Tinggal dikali ya. Min 11 per 25 akar 5 ya. Sama ya. Kemudian yang C. Sin 4A. Ya udah, ini pakai rumus sudut ganda ya. Karena sudutnya adalah genap. Berarti sin 2 sin 2A kali cos 2A tinggal dikali. 24 per 25. Kemudian cos 4A ya udah sama ya. Memakai rumus sudut ganda 2 cos kuadrat 2A min 1. Atau yang rumus lainnya boleh, nggak harus ini. Pasti hasilnya akan sama, min 7 per 25. Apakah jelas sampai nomor 9? Bu, mau nanya dong. Boleh. Kalau misalnya itu ditanyanya sin 5 alfa, itu gimana sih Bu? Saya masih agak bingung deh kalau ganjil. Kalau 5 berarti itu kayak cos 3 alfa. Kalau 3 kan 2 sama 1. Kalau 5 berarti 3 sama 2. Oh. Dengan catatan gitu, Bu, ya, dengan catatan sin 3A nanti kamu udah punya rumusnya, gitu. Oh, jadi nyocokin aja gitu Bu sama yang kita punya. Ya, betul. Oh, oke, Bu. Oke. Tapi kalau misalnya cos 5A yang ditanya, kemudian sin 4A sama cos 4A sudah ada, ya udah. Berarti 5A kita jadikan sin 4A ditambah 1A gitu ya. Bu, Ya, C. Ya. Itu kan cosnya itu kan nilainya 1/5 akar 5. 1/5 kok bisa jadi gitu? Oh, ini bentuk sebelum dirasionalin. Sebelum dirasionalkan penyebutnya. Yang ini ya. Ini coba. Kalau ini ya, kamu 1 per akar 5, pokoknya nih, lihat angkanya. Kalau yang di dalam akar sama yang pernya itu angkanya sama, berarti ini hilangin aja, akarnya ditaruh ke bawah. Jadi kalau misalnya saya punya nih, misalnya, supaya kalian cepat nanti. Jadi kalau misalnya, kenapa berhenti? Nih, misalnya kamu punya 2 per 7 akar 7. Akar 7 ya. Nah, ini bentuk sederhananya apa? Sebelum dirasionalin, bentuknya apa? 2 per apa? 2 per akar 7. Iya, betul. Jadi 7-nya hilang ya. Nah, gitu. Jadi ini 7 ini harus sama nih angkanya ya, tapi catatannya ya. Itu. Jadi ini kan sebelum dirasionalin. Coba kalau kita rasionalin ya, dikali akar 7 per akar 7. Per akar 7. Maka kita peroleh jadi 2 akar 7 per 7 kan? Sama ya? 2 akar 7 per 7. Nah, 2 akar 7 per 7 itu sama aja dengan 2 per 7 akar 7. Jelas? Oke, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Apakah masih ada pertanyaan tadi yang nomor 9?
Jelas? Sekarang yang nomor 10 ya, pembuktian. Nah, ini pembuktiannya. Silakan dibaca buat saya. Kemudian nanti bagian mana yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Yang A dulu ya. A dulu, silakan semuanya baca di Word saya. Pembuktiannya yang A. Nanti kalau ada yang bagian nggak ngerti, silakan ditanyakan. Semua baca ke depan. Ayo matanya. Baca ke depan. Catatan kimianya ditaruh dulu. Oh. Yang mana? Dipelajari dulu nih yang nomor 10A. Pembuktiannya dibaca dulu. Nanti kalau ada bagian yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Oke. Oh Bu, itu yang tadi ternyata fotonya ada gitu masuk, tapi nggak tahu mungkin pas saya buka tadi error gitu, jadi yang terakhir-terakhir nggak muncul. Oke, ya. Tapi sebenarnya udah masuk kan? Iya, ini udah saya serahkan lagi barusan. Ya. Oke. Jadi kalau pembuktian rumus, pembuktian identitas trigonometri, ini namanya pembuktian identitas trigonometri. Pemakaian rumusnya itu harus tepat ya, supaya dapat yang mau kita tunjukkan. Jadi kita mau menunjukkan sin 3A itu apakah sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Berarti kita harus sepakati karena sin sudut ganda, cos sudut ganda itu kan ada 3 rumusnya ya. Harus benar pemakaiannya, saya harus pakai rumus yang mana. Jelas yang nomor A, 10A? Coba kameranya dibuka ya, jangan dimatiin. Biar saya tahu kalian sedang membaca apa kimia, apa membaca layar. Jelas yang A ya? Kalau jelas, saya nggak usah jelasin. Sekarang yang B. Silakan dipelajari yang B. Bu, tapi tugas-tugasnya ini masuk nilai nggak sih Bu? Soalnya saya ngerjain itu jujur banyak yang salah gitu Bu, dari tugas 1 sama tugas 2. Ya masuk nilai. Kan ada proses mengerjakan soal gitu kan. Kalau latihan 1 masih banyak yang benar dong, ya kan? Latihan 2 karena ini sih Bu yang banyak yang salah. Iya, latihan 2 karena udah rumusnya udah banyak. Habis itu kalian bagi waktunya nabrak-nabrak sama belajar yang lain, ya kan? Iya, Bu. Iya, kan dari situ kita kan sebagai guru itu kan sebenarnya yang kita nilai itu kan yang mau kita latihkan itu tidak hanya kamu bisa mengerjakan soal itu, tetapi sebenarnya kan kayak misalnya belajar bagi waktunya gimana, kemudian kayak ini misalnya rumusnya udah semakin banyak, ketepatan kalian memilih rumus gitu kan, itu kan juga mau dilatihkan. Jadi jangan kalau walaupun ini nilainya masuk nilai tugas kan tugasnya nanti masih ada lagi kan. Latihan 3 belum tuh, ya kan? Masih bisa dikejar lagi belum? Yang nanti latihan di psikologi juga kan buat persiapan ulangan nanti kan masuk nilai juga kan? Nah, itu pokoknya grafik nilainya itu harus semakin bagus gitu ya. Jadi
Pokoknya kalau ada tugas itu harus usahakan maksimal. Kemudian kan saya memberi tugas banyak, itu tujuannya adalah kalau misalnya nanti ternyata, oh kok ini mayoritas jelek nih, oh berarti saya hanya mengambil berapa nilai tugas gitu ya. Jadi saya banyakin tugas itu ada fungsinya. Jadi kalau misalnya kalian pas ternyata ulangannya banyak atau tugasnya banyak, jadi nggak sempet atau apa, saya bisa memilih-milih, oh ini ternyata nih si bocah A ini nilai yang tugas pertama nih jelek, tapi yang berikutnya bagus. Nah itu bisa saya buang gitu ya. Tetapi jangan pukul rata-rata jelek itu ya. Kan nanti saya yang akan memutuskan, saya akan membuang berapa nilai. Makanya setiap tugas kamu usahakan semaksimal mungkin ya. Untuk belajar buat ulangan juga supaya ulangannya nggak remet. Utamakan di ulangannya nggak remet gitu kan, bagus. Kemudian tugasnya juga harus membantu nilai ulangan ya, kalau bisa harus naikin. Gitu ya. Jadi tugas itu memang sengaja saya buat sering, karena matematika kan butuh drilling latihan terus ya, harus continue. Dan sebenarnya dari nilai-nilai yang masuk itu tidak semuanya akan saya ambil sebenarnya. Tetapi kan satu anak dengan anak yang lain itu kan beda ya. Jadi saya nggak pukul rata, oh ini nilai tugas yang kedua ini saya buang semuanya ya kan. Nanti kasihan yang misalnya nilai tugas yang kedua ini emang benar-benar bagus, terus saya buang kan kasihan. Gitu ya, cara saya ambil nilai ya. Jelas? Tapi usahakan sih semuanya bagus gitu ya, supaya ulangannya juga bagus. Bu, tapi usaha juga dinilai kan ya Bu, misalnya Iya, nih caranya ada. udah benar, tapi kayak Ada. salah di minus atau apanya gitu, Ya. berarti tetap dapat nilai kan ya Bu, nggak Kalau satu tugas, nomor salah. Kalau tugas sih saya lebih fleksibel ya ngasih nilainya ya. Jadi ya masa ada usaha sudah mencoba mengerjakan, nilainya sama dengan yang nggak ngerjain sama sekali misalnya kan enggak. Apalagi yang cuma ngerjain satu nomor gitu ya. Ya, yang ini kurang 3 menit lagi. Ini nomor 10 yang B, apakah ada pertanyaan? Ya? Kalau nggak ada, saya lanjutin ke yang C. Nah, yang tan 3A, apakah ada pertanyaan? Nah, ini cara membuktikan rumus itu seperti ini ya. Jadi kita ambil ruas kiri atau ruas kanan, terserah kalian. Diurai, otak-atik terus, hasilnya harus sama dengan ruas yang satunya. Kalau sudah sama ya udah jadi terbukti. Gitu ya. Berarti tugas berikutnya kalian pelajari yang rumus-rumus berikutnya ya, yang rumus jumlah yang perkalian trigonometri ya, seperti tadi siapa Brian pakai tadi rumusnya ya. Rumus perkalian 2 trigonometri, sin dikali sin itu apa rumusnya, cos dikali cos itu rumusnya apa, sin dikali cos itu rumusnya apa, cos kali sin itu rumusnya apa. Di modul ada, pembuktiannya juga ada, kemudian video pembelajarannya sudah saya buat, silahkan dilihat ya. Dilihat, kemudian boleh silakan mulai mencicil mengerjakan latihan 3-nya ya. Saya kasih nanti yang latihan 3 itu dikumpulkannya tidak minggu depan, tetapi saya kasih spare waktu 2 minggu ya. Saya kasih waktu khusus untuk latihan 3 itu saya kasih waktu deadline-nya 2 minggu ke depan. Maka soalnya ada 8, tapi anak cucunya banyak, harus dicicil ya. Oke. Ya, jadi saya beri spare waktu panjang, itu supaya kalian bisa bagi waktu sama yang lainnya, misalnya buat belajar ulangan, buat ngerjain tugas yang lain. Tetapi kalian harus konsisten, continue, mencoba mengerjakan misalnya
hari ini saya mau belajar matematika, mencoba mengerjakan latihan 3 yang nomor 1 aja misalnya. Kemudian 2 hari berikutnya misalnya nomor 2 dan seterusnya. Tapi harus dijadwalkan ya, diagendakan ya, supaya nanti nggak blek saat udah deadline besoknya harus dikumpulin, kalian kejar tayang SKS ya, semalaman wayangan buat ngerjain, itu kan nanti hasilnya nggak maksimal. Gitu ya, IPA 1, jelas tugas si kalian? Jelas, Bu. Oke, jadi mempelajari rumus-rumus yang berikutnya, sembari mengerjakan latihan 3, deadline-nya 2 minggu ke depan. Berarti minggu depan itu khusus untuk menanyakan misalnya ada latihan 3 yang nggak ngerti ya. Oke? Supaya nanti tugasnya dapat bagus. Ya, latihan 3 ya, oke? Bu, tapi selama seminggu ini kita cuma mempelajari rumus kan ya, Bu? Mempelajari rumus sambil mencoba mengerjakan soal latihan 3. Sambil kalau misalnya nanti ternyata kamu dapat soal yang susah nih di latihan 3, jadi nggak harus urut ya. Misalnya kamu comotin nih, misalnya nomor 8 dulu. Nyoba ngerjain, Bu, nggak ngerti misalnya. Nah, itu tanyakanlah di pertemuan hari Rabu minggu depan, gitu. Oke, jelas ya? Rian? Ibu, Ya, kalau oke. misalnya Ibu boleh nggak sih, misalnya kan kita bisa aja kita ngerti yang nomor 1 sampai nomor 2 bingung, kita buatnya agak ngerti itu terus 3 bisa kedua atau harus ngurut, Bu? Gini, saat mengerjakan di kertas yang diupload itu urut, tetapi saat kamu mencoba mengerjakan tapi nggak urut juga nggak apa-apa sih, Aceh. Yang penting semuanya dikerjakan, gitu ya, Aceh ya. Oke, Bu. Oke. Untuk minggu depan harus ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak. Jadi mari kita istirahat. Dadah Boleh istirahat, semua. dadah. Halo Ibu. Ya, saya putus ya, dadah. Boleh istirahat. Makan. Ibu, Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Masih, Mit. Ya. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya.